Assalamualaikum Ustaz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Fauzi? Alhamdulillah sehat. Izin saya mulai Ustaz ya. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'umin nas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah wa qala aidan khairukum li ahli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya rasula. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa berusaha istiqomah untuk hadir dalam kajian ilmu. Dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan mendayagunakan segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berkumpul pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti, dikarenakan kita mencoba mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari hingga ruh berpisah dari jasad kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian tematik fikih muamalah. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gunanda kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian tematik fikih muamalah dengan tema fikih wadiah ya. Yeah. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah di hari yang penuh berkah Sayyidul Ayam, Jumat Mubarak, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Yusuf untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kajian Generasi Izzah pagi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita, hingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita
baik itu salat subuh berjamaah maupun hadir majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Tema hari ini adalah fikih wadi'ah. Melanjutkan kajian tentang muamalah setiap pagi Jumat. Hari ini saya ambil tema adalah fikih wadi'ah. Mungkin sering kita mendengar istilah wadi'ah. Ya. Apa itu wadi'ah? Wadi'ah berasal dari kata wada'a yada'u. Wada'a yada'u, ya, wada'an, ya, yaitu meninggalkan. Makanya disebut hajinya Rasulullah itu dengan haji wada', ya. Hajjul wada' yaitu haji perpisahan, ya, meninggalkan, karena orang yang berpisah akan meninggalkan orang yang keluarganya, kerabatnya, temannya, ya, maka disebut dengan wada'. Wada', wadi'ah yaitu barang yang ditinggalkan atau barang yang dititipkan. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah adalah tauqilu hifdzin mamlukin muhtaramin makhsus, yaitu mewakilkan orang lain untuk menjaga harta yang dimiliki yang terhormat, yaitu yang bernilai maksus, milik khusus, ya, ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus. Jadi tauqilu hifdzin mamlukin muhtaramin maksus ala wajhin maksus, ya, yaitu mewakilkan orang lain untuk menjaga harta yang dimiliki secara khusus, yang terhormat, yang bernilai secara syar'i, ya, ala wajhin maksus, dengan cara tertentu. Nah, itu definisi daripada wadi'ah. Fikih wadi'ah kalau dalam dunia perbankan itu masuk kategori tabungan, ya, karena kita menitipkan uang di bank, ya. Jadi wadi'ah. Jadi harta yang kita taruh di bank itu masuk kategori wadi'ah. Salah satu transaksi atau akad dunia perbankan syariah adalah wadi'ah. Jadi deposito juga masuk kategori wadi'ah, ya. Begitu juga tabungan yang tidak didepositokan, ya, itu juga masuk kategori wadi'ah karena itu titipan, ya. Di dalam kegiatan kita sehari-hari banyak sekali wadi'ah, ya. Banyak sekali wadi'ah. Misalnya kita sebagai bendahara, maka kita mendapat titipan uang, gitu kan, ya. Kita mendapat titipan uang. Kita sebagai pengurus masjid, kita mendapatkan titipan, ya, berupa uang infak, uang sedekah dan lain-lain, ya. Kita sebagai amil zakat, kita mendapat titipan wadi'ah juga, itu sama, ya. Kita sebagai amil zakat, kita mendapat titipan uang zakat untuk disalurkan kepada yang berhak. Itu juga masuk kategori titipan. Kita menemukan barang di jalan juga masuk kategori wadi'ah. Kita mendapat titipan untuk disampaikan kepada pemiliknya dengan cara kita mengumumkannya sampai datang pemiliknya. Itu juga masuk kategori wadi'ah. Jadi banyak sekali di dalam dunia keseharian kita yang masuk kategori wadi'ah. Ya, orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir itu juga wadi'ah, menitipkan kendaraan kepada perusahaan penyelenggara perparkiran, ya, atau kepada tukang parkir, ya. Jadi itu masuk kategori wadi'ah juga, ya. Tempat penitipan sepatu wadi'ah juga, menitipkan sepatu. Jadi banyak sekali wadi'ah, ya. Suami menyerahkan uang belanja kepada istrinya wadi'ah juga itu. Itu masuk kategori wadi'ah, titipan, ya. Mah, ini uang belanja bulan ini artinya saya titipkan untuk digunakan buat kebutuhan sehari-hari. Jadi itu juga wadi'ah, titipan. Jadi banyak sekali wadi'ah di dalam dunia keseharian kita, ya. Pemerintah yang mengelola harta negara, maka itu juga masuk kategori wadi'ah. Jadi wadi'ah banyak sekali, ya, di dalam keseharian kita. Apa hukum wadi'ah? Tentu saja hukum wadi'ah adalah dibolehkan, ya, disyariatkan di dalam Islam, boleh kita menitipkan, ya, dari sejak masa Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai masa sekarang orang udah biasa menitipkan sesuatu kepada
kepada orang lain. Ya, hal itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan berdasarkan dalil dari hadis. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Menyampaikan amanah atau memberikan amanah kepada yang berhak. Amanah itu masuk kategori wadiah juga titipan, ya. Jadi kalau kita diberi amanah, diberi jabatan, jabatan itu juga adalah titipan untuk kita gunakan ya sesuai dengan keinginan orang yang menitipkan wadiah, ya. Antu adul amanati ila ahliha. Jadi bahasa amanah sama juga dengan wadiah. Semua kata amanah dalam Al-Quran itu masuk kategori wadiah juga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran juga di surah Al-Baqarah, ya, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah. Maka barang siapa yang percaya kepada sebagian, maka yang dipercaya hendaklah menunaikan kepercayaan atau amanah yang ada di tangannya kepada yang berhak. Falyu'addil ladzi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang yang berhutang dan dia menitipkan barang gadai, ya, menggadaikan sesuatu, maka itu juga masuk kategori titipan, ya, titipan di tangan orang yang memberikan hutang, ya, karena dia memegang harta orang yang berhutang sebagai jaminan, maka itu juga masuk kategori amanah yang harus dia jaga. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Addil amanah ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak." Addil amanah, laksanakan amanah, ya, kepada orang yang memberikan amanah kepada engkau, wa la takhun man khanak, jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu, ya. Jadi kalau kita diberikan amanah oleh seorang, maka kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan nggak boleh kita berkhianat kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berkhianat kepada kita. Jadi jangankan kita berkhianat kepada orang yang nggak berkhianat, kita berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada kita, ya, itu pun tidak dibolehkan. Jadi berkhianat tidak dibolehkan sama sekali, bahkan kepada orang yang berkhianat kepada kita. Wala takhun man khanak, kata Rasulullah, jangan khianati orang yang berkhianat kepada engkau. Ya, misalnya ada orang berkhianat kepada kita, misalnya dia berhutang, ya, lalu kita tagih, ya, lalu dia mengingkari hutangnya. Berarti dia berkhianat, ya. Tidak menjalankan amanah, tidak memberikan amanah kepada orang yang berhak. Maka kita nggak boleh juga, ya, ntar deh kalau ada kesempatan aneh mau berhutang dan aneh nggak boleh juga. Nggak boleh kita membalas khianat dengan khianat. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah SAW dulu, ya, karena Rasulullah di Mekah itu dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin itu yang bisa menjaga amanah. Al-Amin, ya, Nabi dikenal dengan Al-Amin sebelum beliau menjadi Rasul. Al-Amin itu adalah orang yang menjaga amanah, ya. Amin, yang bisa dipercaya. Beliau banyak mendapatkan titipan dari penduduk Mekah, ya. Setelah saat Rasulullah mau hijrah, ya, Rasulullah titipkan amanah tersebut di tangan Ummu Aiman, ya, dan Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi Rasulullah pun menerima amanah, ya. Ini menunjukkan bahwa nitip-menitip atau titip-menitip itu adalah perkara yang biasa dilakukan dan hukumnya boleh di dalam Islam dan masuk kategori amanah. Semua kata amanah di dalam Al-Quran, maka itu juga masuk kategori titipan, ya. Apa hikmah dibolehkannya menitipkan atau wadiah? Ya, banyak sekali hikmahnya, antara lain, ya, betapa banyak orang yang mau bepergian dan nggak bisa membawa harta yang dia miliki, sehingga dia harus titipkan ke tetangga, ke orang lain, ya. Tidak seperti sekarang. Orang sekarang kalau mau bawa uang, ya, dia tinggal taruh di rekening, dia bawa cuman kartu ATM saja, ya, atau kartu debit saja cukup, ya. Tapi kalau orang dulu nggak bisa. Ya, belum ada bank saat itu. Mereka titipkan ke tetangga, titipkan ke saudara, dan lain-lain. Atau juga misalnya kita datang ke pasar, mau belanja, mau datang ke beberapa toko untuk belanja, ya. Kalau kita bawa belanjaan kita terlalu berat.
maka kita titipkan ya barang belanjaan kita kepada toko tempat kita membeli, ya ntar nanti kalau udah selesai semua baru saya ambilin gitu kan, itu boleh juga termasuk kategori titipan juga. Jadi kalau kita belanja barang belanjaan kita masih kita taruh di toko, itu masuk kategori titipan, ya titipan ya. Nah jadi hikmah dari dibolehkan wadiah adalah memberikan kemudahan ya kepada kita untuk tidak membawa barang kita kemana-mana saat kita melakukan perjalanan, saat kita ada keperluan. Ya, kenapa? Karena bisa memberatkan kita, maka kita boleh titipkan kepada orang lain. Ya. Hukum orang yang dimintakan untuk menjaga barang, ya, atau penerima titipan. Apa hukum penerima titipan? Menerima titipan tersebut, hukum asalnya adalah sunnah. Ya, sunnah. Kenapa? Karena ini bagian daripada bantu-membantu di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya, saling bantu-membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Selama barang yang dititipkan adalah barang yang dibolehkan secara syar'i, ya, bukan barang haram, ya, maka sunnah kita menerima titipan. Dan bisa jadi wajib menerima titipan di saat ya kita melihat tidak ada orang lain yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Ya, tidak ada orang lain yang berhak menerima amanah tersebut. Kalau kita nggak terima, bisa diberikan kepada orang yang tidak berhak. Maka wajib kita menerima amanah tersebut. Ya, termasuk amanah jabatan juga, ya, titipan juga itu ya. Kalau kita merasa, wah, kalau saya nggak terima akan diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya, atau tidak akan menjalankannya dengan baik, maka wajib kita menerima titipan atau menerima amanah tersebut. Dan bisa jadi makruh di saat kita ragu apakah saya mampu atau tidak, maka makruh, sebaiknya jangan. Ya, kalau ragu-ragu jangan, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau saya terima titipan ini, khawatir hilang, khawatir nggak bisa terjaga, khawatir ada orang yang merampok saya, khawatir misalnya gitu kan ya, maka karena kekhawatiran tersebut maka sebaiknya jangan ya. Karena apapun yang membuat kita gelisah jangan kita lakukan ya. Apapun yang membuat kita gelisah maka jangan kita lakukan. Kata Rasulullah, al-birru matma'annat ilaihil qalbu ya. Matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah yang bikin hati kita tenang. Yang bikin kita nggak tenang jangan kita lakukan. Jadi kalau kita ragu terhadap diri kita, ya khawatir nggak bisa menjaga amanah dengan baik, maka jangan diterima titipan tersebut. Dan bisa jadi haram kalau yakin kita nggak bisa menjaga amanah tersebut. Kalau kita yakin nggak bisa, maka haram hukumnya, karena bisa merugikan orang lain. Ya, misalnya ada orang mau nitipkan harta dan kita tahu akan ada perampok yang merampok barang tersebut, ya, dan kita nggak bisa membelanya dan nggak bisa menjaganya, maka haram hukumnya kita terima. Jangan. Ya, kenapa? Karena kita yakin seyakin-yakinnya gitu kan bahwa kita nggak bisa menjaga harta tersebut dengan baik. Kenapa? Karena ada perampokan ya yang pasti kita akan terpaksa harus kita menyerahkan barang tersebut kepada orang yang merampoknya. Maka kita haram kita terima. Lebih baik jangan. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain. Jadi itu hukum menerima titipan. Ya, hukum asalnya adalah sunnah karena bagian daripada bantu-membantu, tapi bisa jadi wajib kalau kita melihat tidak ada orang yang sanggup untuk menjaganya kecuali kita. Ya, tapi bisa jadi makruh kalau kita ragu-ragu nggak bisa menjalankan dengan baik, dan bisa jadi haram kalau kita yakin nggak bisa menjaganya, maka hukumnya haram kita menerima amanah tersebut. Ya. Kemudian apa itu rukun wadiah? Ya, semua transaksi ada rukunnya. Rukun terpenuhi maka sah. Rukun dan syarat terpenuhi maka sah. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Yang pertama adalah mudi'. Mudi' itu orang yang menitipkan. Ya, mungkin mudik lebaran itu mungkin dari kata ini mudi', ya. Mudi'. Ya, kenapa? Karena dulu orang kalau mudik kampung ya dia titipkan rumahnya kepada tetangga, ya. Mudik artinya orang yang menitipkan, ya. Mudik. Jadi mudik orang yang menitipkan. Syarat orang yang menitipkan adalah dia pemilik barang yang dititipkan.
pemilik barang yang dititipkan, ya, atau penerima amanah barang yang dititipkan. Ya. Yang kedua adalah dia baligh berakal, ya, dengan kehendak sendiri. Jadi nggak boleh dia anak kecil yang nitipkan, jangan, ya. Atau orang gila nitipkan, jangan diterima, ya. Atau dia bukan dengan kehendak sendiri, terpaksa gitu kan, jangan, ya. Jadi baligh berakal, ya, dan dengan kehendak sendiri, dan dia adalah pemilik barang yang dititipkan, ya. Kemudian yang kedua adalah wadi'. Wadi' atau disebut dengan mustauda', ya. Wadi' atau disebut dengan mustauda', yaitu orang yang dimintakan untuk menjaga barang yang diamanahkan atau yang dititipkan. Itu wadi' atau mustauda'. Wadi' dan mustauda' syaratnya adalah sama. Yang pertama baligh berakal, dia tidak dipaksa, ya. Kemudian dia mampu menjaga barang yang dititipkan, ya. Kalau dia nggak mampu menjaga barang yang dititipkan, maka tidak memenuhi syarat, ya. Jadi nggak boleh kita menitipkan barang kepada anak kecil, ya. Kalau kita menitipkan barang kepada anak kecil lalu hilang, salahnya kita. Kenapa? Karena syarat wadi adalah baligh berakal, ya. Baligh berakal, ya, tidak dipaksa, ya. Kemudian syarat yang keempat adalah dia mampu untuk menjaga barang yang dititipkan, ya. Nah, ini muda dan wadi' tadi, ya, syaratnya disimpulkan kepada dua. Yang pertama ahliyah, kemampuan, ya, wilayah, ya, kekuasaan. Dia punya kekuasaan terhadap barang yang dititipkan, ya. Dia mampu mengelola, dia mampu menjaga, itu termasuk kekuasaan, ya. Dan dia mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, itu mudi' dan wadi'. Dua rukun yang pertama, ya. Mudi' orang yang menitipkan, ya, wadi' atau mustauda', ya, atau sering disebut dengan muda' juga, itu adalah orang yang menerima titipan. Yang ketiga wadi'ah atau al-malul muda', yaitu harta yang dititipkan. Wadi'ah, ya, titipan, atau al-malul muda', harta yang dititipkan. Syaratnya adalah harta tersebut adalah harta yang bernilai secara syar'i. Bernilai secara syar'i. Yang kedua bisa dimiliki, ya. Bisa dimiliki, ya. Yang ketiga bisa dijaga, ya. Maka itu hukumnya boleh kita titipkan, ya. Kita titipkan uang, ada nilainya, ya. Kemudian dia ada nilainya secara syar'i, ya, dan bisa dijaga, ya. Bisa dijaga dan bisa dimiliki, maka itu bisa kita titipkan, ya. Rumah bisa dijaga dengan dikunci, ya. Dengan dikunci. Motor bisa dijaga dengan dikunci dan dimasukkan ke garasi, ya. Mobil bisa dimasukkan ke garasi dan bisa dikunci, gitu kan. Apapun yang bisa dijaga. Kalau nggak bisa dijaga, maka nggak bisa kita titipkan, ya. Saya nitip pohon di jalan, nggak bisa dijaga, ya. Kalau pohon di jalan nggak bisa dijaga. Kenapa? Karena orang lalu lalang dan bisa ngambilnya, gitu kan. Jadi barang yang bisa dititipkan, ya. Orang nitipkan pensil bisa ditaruh di sakunya, bisa ditaruh di tasnya, ini bisa, ya. Jadi syaratnya barang yang dititipkan bisa dijaga, bernilai secara syar'i, ya, bernilai secara syar'i dan bisa dimiliki, ya. Kalau barang yang nggak bisa dimiliki, maka nggak bisa dititipkan, ya. Nggak bisa dititipkan. Nitipkan masjid, ya, itu nggak bisa dimiliki karena masjid punya Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dititipkan, ya. Karena nggak bisa dimiliki, ya. Jadi yang nggak bisa dimiliki, ya, kemudian bisa dijaga dan bernilai secara syar'i, ya. Kalau yang nggak bisa bernilai, ya, saya nitip ini beberapa butir kerikil, ya, ini nggak bisa dititipkan karena nggak ada nilainya secara syar'i, hanya beberapa butir saja, ya. Kalau pasir satu truk baru bisa ada nilainya, ya. Tapi kalau beberapa butir kerikil nggak bisa dititipkan, nggak perlu dititipkan yang seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada nilainya secara syar'i juga, ya. Jadi itu yang ketiga, ya, wadi'ah atau al-malul muda'. Ya, syaratnya adalah barang tersebut bernilai secara syar'i, bisa dijaga dan bisa dimiliki. Kemudian yang keempat adalah as-sighah, ya, atau al-ijab wal qabul, yaitu ijab qabul, yaitu transaksi antara orang yang menitipkan dengan orang yang dititipin barang, ya. Bahasanya harus jelas dan dipahamin, ya. Maaf, ane mau nitip rumah, ane mau pulang kampung. Nah, ini boleh, ya. Jadi jelas seperti itu, ya. Oh ya,
nanti saya jaga, gitu kan. Jadi itu udah ada transaksinya berarti. Ada transaksinya. Ini aneh mau nitip uang saya nih 100 juta, ya aneh mau berangkat haji, ya khawatir hilang kalau saya bawa-bawa. Oh ya, nggak apa-apa, nanti saya simpan, gitu kan. Itu sudah masuk kategori transaksi atau ijab kabul antara mudi' dengan wadi atau al-mustauda'. Nah itu rukunnya. Kalau rukun terpenuhi, maka sah. Kalau rukun tidak terpenuhi, maka tidak sah, ya. Jadi nggak bisa kita menitipkan sesuatu barang yang tidak bisa dimiliki, ya, dan nggak bisa dijaga. Ada yang mau nitip jin, nggak bisa, ya, karena nggak bisa dijaga, ya. Itu bisa jaga gimana? Jin mau dimasukin kemana, gitu kan, ya. Jadi harus syaratnya barang yang bisa dijaga. Kalau nggak bisa dijaga, maka nggak bisa dititipkan, ya. Kemudian konsekuensi dari transaksi wadiah. Ya, apa konsekuensinya? Yang pertama, ya, orang yang dititipi atau wadi atau mustauda wajib menjaga barang yang dititipkan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Ya, prosedur yang seharusnya. Kalau dititipkan uang, ya taruh di dompet atau taruh di lemari, dikunci. Gitu kan, itu namanya menjaga. Jadi wadi atau mustauda wajib menjaga barang yang dititipkan dengan cara yang seharusnya atau semestinya. Ya, kalau mobil dimasukkan ke garasi lalu dikunci, ya. Motor dimasukkan ke garasi atau ditaruh di dalam halaman rumah, ya, lalu dikunci, gitu kan. Kalau dia taruh di pinggir jalan, maka itu bukan menjaga namanya. Dia taruh uang di atas meja, bukan menjaga namanya. Ya, jadi harus dia menjaga dengan cara yang semestinya. Kalau rumah dia kunci, pagarnya dikunci, digembok, gitu kan, itu namanya menjaga. Jadi menjaga dengan cara yang semestinya, sesuai dengan kebiasaan. Barang seperti ini dijaganya seperti apa? Kalau ada orang nitipkan emas, maka ditaruh di lemari lalu dikunci. Ya, kalau dia taruh di atas meja, maka berarti dia tidak menjaga. Jadi konsekuensi dari transaksi titip menitip, maka dia harus menjaganya dengan cara yang semestinya. Dengan cara yang semestinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, ya, tepati transaksi antara kalian, tepati janji antara kalian. Orang yang menerima titipan berarti berjanji saya akan jaga dengan cara yang semestinya. Itu namanya menitipkan, ya. Jadi saya akan jaga dengan cara semestinya. Nah, itu namanya wadiah, ya. Yang kedua, ya, konsekuensi yang kedua apa? Konsekuensi yang kedua adalah bahwa wadiah itu adalah akad jaiz. Setiap dua pihak yang bertransaksi bisa membatalkan kapan saja. Orang yang menitipkan bisa dia batalkan, misalnya, maaf, Anda titipin uang 100 juta nih, ya. Baru 2 hari atau baru 2 jam, ya, dia bilang, maaf, Anda nggak jadi nitip sama inti. Ya boleh. Dan yang menerima titipan nggak boleh dia mengatakan, wah nggak bisa Pak, kan Bapak udah janji mau nitipkan, ya Bapak udah serahkan itu barang ke saya nggak bisa serahkan Pak, Bapak kan mau katanya mau nitip selama setahun, gitu kan, ya. Nggak bisa, ya. Jadi harus bisa dibatalkan oleh siapapun dari kedua belah pihak, baik oleh orang yang menitipkan atau orang yang menerima titipan, ya. Pak, ini saya mau nitip uang 100 juta. Baru 2 jam, ya, yang menerima titipan dibilang, Pak, mohon maaf, Anda nggak bisa jaganya, Pak, ya. Karena Anda mau berangkat keluar kota. Ini baru, ya, jadi bisa dibatalkan oleh siapapun. Itu namanya akad jaiz. Jadi akadnya bukan akad lazim yang nggak bisa dibatalkan kecuali kesepakatan, tapi akad jaiz yang bisa dibatalkan sepihak kapanpun, ya. Jadi bisa dibatalkan. Yang menerima titipan bisa kembali ke titipannya, ya. Yang menerima titipan bisa menarik kembali titipannya kapanpun dan tidak dibatasi oleh waktu, ya. Yang ketiga, ya, bahwa orang yang menerima titipan selama dia sudah menjalankan amanah dengan baik, dia sudah jaga dengan cara yang semestinya, kalau terjadi kerusakan atau terjadi kehilangan, maka bukan tanggung jawab yang bersangkutan. Dititipin emas, dia sudah taruh di lemari, udah dikunci, tahu-tahu datang perampok malam-malam, ya, dan dia dan termasuk emas yang dititipkan itu dirampok, maka orang yang menerima titipan tidak bertanggung jawab sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dia sudah jaga
dia sudah taruh di lemari, udah dikunci gitu kan, tahu-tahu datang perampok di luar dugaan yang bersangkutan, maka dia tidak bertanggung jawab ya. Berdasarkan hadis Rasulullah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal mustauda ghairul mughilli dhamanun." Laisa 'alal mustauda ghairil mughilli dhamanun. Ya. Tidak ada kewajiban atas orang yang menerima titipan yang tidak melanggar aturan ya, tidak melanggar aturan dalam menjaga barang yang dititipkan, dhamanun, tidak ada tanggung jawab ya atasnya. Jadi nggak boleh kita bebankan tanggung jawab kalau dia sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dia tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, maka baru diminta pertanggungjawabkan, dia wajib mengganti ya. Bagaimana contoh kriteria seorang itu tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya? Misalnya satu ya, dia serahkan kepada orang lain, dititipin uang, ya, Pak ini 100 juta saya titipkan sama Bapak nih. Lalu dia serahkan kepada orang lain, lalu orang lain tersebut kabur ya. Kabur, dia bawa lari uang 100 juta, maka orang yang dititipin yang pertama tadi itu bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia serahkan kepada orang lain. Harusnya dia jaga sendiri ya, dengan cara sendiri ya, dengan cara yang semestinya dia lakukan. Tidak dia titipkan kepada orang lain ya, maka dia bertanggung jawab ya. Makanya banyak yang bertanya, Ustadz, kita nitipkan uang di bank ya, bank bertanggung jawab kalau bank serahkan uang kita itu kepada orang lain ya. Karena siapapun kalau mau berhutang, mau itu dia datang ke bank gitu kan ya, maka bank serahkan kepada orang lain, maka kalau seandainya yang berhutang nggak bisa bayar, maka bank wajib bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia serahkan kepada orang lain barang titipan kita, uang tabungan kita dia serahkan kepada orang lain, maka bank wajib bertanggung jawab. Yang kedua ya, orang yang menerima titipan wajib bertanggung jawab kalau ya dia tidak jaga dengan cara yang semestinya. Seperti tadi ya, dititipin rumah tidak dia kunci, dititipin motor dia taruh di pinggir jalan, dititipin mobil dia taruh di pinggir jalan gitu kan, nggak dikunci juga gitu kan. Maka kalau hilang dia wajib bertanggung jawab, artinya mengganti barang yang dititipkan. Jadi wajib bertanggung jawab kalau dia tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga ya, dia pindahkan dari tempat yang sudah disepakati ya. Misalnya ya, Pak, saya mau berangkat haji nih, ada uang 100 jutaan dititip sama Bapak ya. Dijaga di sini, artinya jangan dibawa kemana-mana. Lalu dia bawa ke luar kota, maka dia wajib bertanggung jawab kalau terjadi kehilangan ya. Dia bawa ke luar kota atau dia bawa ke hutan, lalu dia diambil binatang buas misalnya barang tersebut gitu kan, maka dia wajib bertanggung jawab ya. Yang ketiga, yang keempat adalah tidak antisipasi ya kerusakan yang terjadi pada barang titipan. Dititipin obat, dia taruh di tempat yang panas lalu obatnya rusak, maka dia bertanggung jawab ya. Jadi kalau orang dititipin sesuatu dan dia tidak punya tempat untuk menjaganya yang semestinya, maka dia berhak untuk menolak barang titipan. Ya, jadi kalau obat jangan ditaruh di tempat panas ya, maka bisa rusak ya. Kalau botol aqua plastik ya jangan ditaruh di terik matahari ya. Karena itu adalah cara yang bisa menyebabkan air tersebut terkontaminasi ya oleh terik matahari sehingga bisa merusak bisa mengganggu kesehatan ya. Atau dia gunakan harta yang dititipkan. Kalau dia gunakan, maka dia wajib bertanggung jawab kalau terjadi kerugian. Ya, dia pakai buat modal ya. Boleh nggak dipakai untuk berbisnis, dijadikan modal? Boleh. Tapi di saat orang yang menerima titipan meminta uangnya, meminta barang titipannya, maka siap untuk menyerahkan barang tersebut. Artinya barang tersebut bisa dia serahkan pada waktu yang menitipkan itu memintanya. Boleh dia gunakan ya, tapi bertanggung jawab kalau terjadi kerugian ya, kalau terjadi kerugian. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan dia wajib bertanggung jawab kalau ya dia mengingkari barang titipan lalu hilang ya. Pak, saya kan nitip uang sama Bapak 100 juta. Wah, enggak pernah ente nitip gitu kan ya. Lalu karena dia mengingkari, setelah itu barang itu hilang ya, maka dia bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab ya. Kemudian atau dia menolak untuk mengembalikan ya. Pak, saya kemarin nitip uang 100 juta sama Bapak gitu kan ya.
saya mau tarik sekarang, mau ambil uangnya. Ya, wah nggak bisa Pak. Ya, Bapak bilangnya mau nitipnya setahun, ya nggak bisa ditarik. Lalu setelah itu hilang, ya hilang barang tersebut, maka wajib dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena di saat diminta oleh yang menitipkan, dia tidak segera berikan kepada yang menitipkan. Karena wadiah itu adalah akad jaiz, bisa dibatalkan sepihak. Ya, yang menitipkan mau ngambil kembali ya silakan, bisa dia ambil kapan saja. Ya, tanpa dibolehkan orang yang menerima titipan menghalangi. Nggak boleh. Kalau dia menghalangi, maka dia bertanggung jawab terhadap akibat atau dampak yang terjadi karena dia menolak mengembalikan barang titipan, ya. Atau ya dia wajib bertanggung jawab kalau melanggar kesepakatan, ya. Melanggar kesepakatan misalnya, ya, Pak saya nitipkan uang nih, ya, tapi harus ditaruh di lemari dan dikunci. Lemarinya harus di lemari kamar Bapak, ya, jangan lemari di luar kamar, Pak, ya. Lalu dia masukkan ke lemari di luar kamar, gitu kan, dan tidak dikunci, maka dia wajib bertanggung jawab, ya. Atau misalnya, Pak ini saya titipkan ke Bapak, tapi jangan ada yang tahu Pak, ya. Jangan ada yang tahu. Lalu dia dikasih tahu, mungkin kasih tahu ke istrinya atau ke siapa, lalu hilang, maka dia wajib bertanggung jawab karena dia sudah melanggar kesepakatannya. Nabi dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, al-muslimuna inda syurutihim. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, bahwa orang muslim sesuai kesepakatan yang mereka buat, ya. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu tidak berlaku, ya. Jadi selama itu syarat tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu dibolehkan. Jadi kalau yang menerima titipan melanggar, ya, ketentuan, maka dia melanggar kesepakatan yang sudah disepakati, maka dia bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan atau kehilangan, ya. Nah, apa bentuk pertanggungjawaban? Kalau orang menerima titipan, ya ternyata dia tidak bisa menjaga barang titipannya, lalu hilang, ya, dan dia wajib bertanggung jawab karena dia melakukan pelanggaran yang tadi disebutkan, ya, pelanggaran yang tadi disebutkan antara lain apa? Dia serahkan ke orang lain, atau dia gunakan, atau dia tidak jaga dengan cara semestinya, atau dia pindahkan tempatnya, gitu kan? Atau dia tidak antisipasi kerusakan yang terjadi pada barang yang dititipkan, atau dia mengingkari barang titipan, atau dia menolak saat diminta, atau dia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Apa yang harus dilakukan, ya, kalau dia melanggar seperti yang disebutkan tadi, ya, maka dia wajib mengganti barang tersebut dengan yang sama, ya. Jadi kalau dititipin, mohon maaf, ya, dititipin motor merek anu tahun anu, maka dia harus belikan motor yang sama, ya, dengan merek yang sama dan tahun yang sama, gitu kan. In kana misliyan fabil misli. Kalau itu ada yang samanya, maka dia cari barang yang sama, dia kembalikan, ya. Wa illam yakun misliyan, kalau tidak ada barang yang sama, faqimatuhu, maka nilainya, berapa harganya dia kembalikan. Sepakatin harga, tentu harga sesuai dengan harga pasaran, ya, jangan berlebihan. Jadi itu tanggung jawab orang yang menerima titipan. Jadi kalau dititipin emas misalnya, dititipin emas, ya, lalu hilang, ya, karena dia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Pak ini saya titip emas tapi jangan dipakai, lalu dia pakai, ya, maka hilang, ya, hilang, maka dia wajib ganti. In kana misliyan, kalau ada samanya, bil misli, maka dia ganti dengan yang sama. Kalau nggak ada, fabil qimah, maka dengan harganya berapa, ya, dia ganti. Transaksi wadiah berakhir. Transaksi wadiah berakhir di saat yang pertama, ya, barang titipan sudah dikembalikan kepada yang menitipkan, ya. Baik karena diminta oleh orang yang menitipkan atau dikembalikan oleh orang yang dititipin. Yang dititipin berhak dia kembalikan kapan saja, ya. Ya Pak, mohon maaf saya nggak bisa menjaga harta Bapak nih karena saya ada keperluan mau berangkat ke luar kota, gitu kan, ya. Ya, kalau udah dikembalikan kepada yang menitipkan, maka berakhir transaksi wadiah, ya. Yang kedua, salah satu meninggal dunia. Baik yang menitipkan meninggal dunia atau yang dititipin meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau yang menitipkan meninggal dunia, harta tersebut sudah menjadi milik ahli waris, ya, sudah milik orang yang ketiga. Maka kembalikan untuk diserahkan kepada yang berhak, yaitu yang ahli warisnya, ya. Atau yang menerima titipan meninggal dunia, maka dia harus serahkan karena itu bukan harta dia. Jangan sampai ahli warisnya menganggap itu harta dia, maka kembalikan
kembalikan titipan tersebut karena itu masuk kategori hutang yang harus dikembalikan. Ya, yang ketiga, ya, yang ketiga, barang yang dititipkan sudah menjadi milik pihak ketiga, baik dengan dihibahkan, misalnya orang yang menitipkan mengatakan, Pak, itu uang 100 juta yang saya titipkan ke Bapak itu udah saya hibahkan kepada si B misalnya atau si A gitu kan, maka transaksi wadiah selesai dan barang tersebut diserahkan kepada pihak ketiga yang menjadi pemilik dari harta yang dititipkan. Nah, itu transaksi wadiah. Ya, aplikasi atau penerapan ya daripada transaksi wadiah ini di dalam dunia perbankan seperti tabungan, deposito itu masuk kategori wadiah ya. Itu masuk kategori wadiah dan semua barang orang lain yang ada di tangan kita itu adalah wadiah. Termasuk barang yang kita temukan di jalan ya, itu adalah wadiah. Nggak boleh kita masukkan ke celengan masjid karena itu titipan ya. Titipan kembalikan kepada pemiliknya. Mana pemiliknya? Kita umumkan supaya ketemu siapa pemiliknya. Siapa yang kehilangan uang 100.000, hubungin saya gitu kan ya. Maka di saat orangnya datang, maka kita serahkan ya kepada pemiliknya. Nggak boleh kita masukkan ke celengan masjid. Nah, ini seringkali di masyarakat kalau ketemu uang masukin celengan masjid, salah ya. Itu adalah titipan di tangan kita ya. Lil yatma akhadat hatta tuaddi, kata Nabi ya, bahwa apa yang diambil dipungut oleh tangan kita adalah amanah ya, harus disampaikan kepada pemiliknya. Bukan hak kita untuk menggunakannya. Kita masukkan ke celengan masjid adalah termasuk kita menggunakan. Jadi itu wadiah ya. Jadi wadiah hukumnya dibolehkan ya. Dianjurkan kepada yang menerima titipan untuk menerima titipan selama dia merasa sanggup untuk menjaganya ya. Kemudian wadiah ya, rukunnya ada 4 ya. Ada mudi', ada wadi', ada al-malul muda' dan ada as-sighah atau al-ijab wal qabul, yaitu orang yang menitipkan, yang kedua orang yang dititipi, yang ketiga barang yang dititipkan ya. Kemudian ada ijab qabul atau kesepakatan antara yang menitipkan dengan yang menerima titipan atau antara al-mudi' dengan al-wadi' atau al-mustauda'. Kemudian barang titipan ya harus dijaga oleh yang menerima titipan ya, dan akadnya jaiz, bisa dibatalkan sepihak. Siapapun dari dua pihak tadi mau batalin silakan batalin ya. Karena ini adalah akad sukarela ya. Akad sukarela dan tidak bertanggung jawab orang yang menerima titipan ya terhadap barang yang dititipkan selama dia sudah jaga dengan baik. Kecuali kalau dia melakukan pelanggaran seperti dia serahkan kepada pihak ketiga ya, atau dia tidak menjaganya dengan semestinya, atau dia memindahkannya ke tempat yang lain ya tanpa sepengetahuan atau tanpa di luar kesepakatan yang disepakatin antara yang menitipkan dengan yang menerima titipan ya, atau dia tidak antisipasi terhadap kerusakan yang terjadi pada barang yang dititipkan ya. Kalau yang dia dititipkan adalah makanan, taruh di kulkas gitu kan. Kalau nggak taruh kulkas basi gitu kan ya. Nah, ini itu termasuk cara menjaga gitu kan. Kemudian atau dia gunakan, maka dia wajib bertanggung jawab juga. Atau dia mengingkari, atau dia tidak mau mengembalikan saat diminta, atau dia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat antara al-mudi' yang menitipkan dengan yang menerima titipan, maka dia bertanggung jawab. Bagaimana pertanggungjawabannya? Kalau itu barang ada yang sama, maka dia kembalikan yang sama. Kalau nggak ada yang sama, maka dia kembalikan nilainya ya. Dan transaksi berakhir saat barang yang dititipkan dikembalikan kepada yang menitipkan, atau salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia ya, atau ya itu sudah pindah kepemilikan kepada pihak ketiga. Demikian terkait dengan fikih wadiah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Dr. Yusuf yang sudah menyampaikan kajian terkait dengan fikih wadiah. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, open mic ataupun via chat di kolom dari kajian yang sudah disampaikan Dr. Yusuf. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Nih, saya izin baca Ustaz ya. Ada pertanyaan yang sudah masuk via chat dari Bu Erlina
Ustadz, apakah wadiah itu hanya untuk benda? Bagaimana dengan tempat penitipan makhluk bernyawa, seperti tempat penitipan anak untuk ibu bekerja, atau tempat penitipan kucing di pet shop? Bagaimana aturannya? Oke, terima kasih ya. Jadi apakah itu hanya benda? Tadi syarat barang yang dititipkan pertama adalah bisa dimiliki. Ya, bisa dimiliki ya. Kemudian barangnya bernilai secara syar'i. Ya, yang ketiga adalah bisa dijaga, ya bisa dijaga ya. Jadi bisa kategori penitipan ini adalah hewan ya yang makhluk yang bernyawa ya karena dia dimiliki ya. Kita nitipkan kucing gitu kan ya bisa dimiliki, ada nilainya karena kalau dijual kan bisa berharga juga menurut sebagian ulama ya, tidak semuanya mengatakan ada nilainya. Ada yang mengatakan ini gak bernilai karena kucing gak boleh diperjualbelikan ya. Kemudian bisa dijaga juga ditaruh di sangkar gitu kan ya. Jadi makhluk bernyawa termasuk juga ya, termasuk juga. Cuman masalahnya kalau menitipkan anak ya, apakah menitipkan anak itu masuk kategori wadiah ya? Masuk kategori wadiah, bisa masuk kategori wadiah, cuman masalahnya kalau hilang apa pertanggungjawabannya. Nah ini ya itu yang harus disepakati. Jadi bisa masuk kategori wadiah tapi kalau hilang karena kan bentuk pertanggungjawaban tadi kalau dia mislihat ada yang sama, anak nggak ada yang samanya ya. Eh, Nilainya nggak ada nilainya juga kan. Jadi nggak ada nilainya. Jadi itu masalahnya terkait dengan anak ya. Apakah bisa dimasukkan kategori wadiah ya? Ini tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan wadiah. Tapi bisa kita titipkan ke orang lain bisa ya. Kalau bisa dititipkan tapi tidak masuk kategori fikih wadiah karena dia nggak ada nilainya. Nggak ada nilai, maksud bukan nggak ada nilai, tidak ternilai. Ya, tidak ternilai. Nggak mungkin anak hilang diganti dengan uang. Ya berarti sudah memperjualbelikan anak berarti ya. Dan nggak mungkin kita ganti dengan yang serupa karena seluruh dunia dari 7 miliar manusia nggak ada yang sama dengan anak kita ya. Jadi nggak mungkin kita ganti dengan anak. Jadi maka itu nggak masuk kategori fikih wadiah kalau nitipkan anak. Tapi kalau nitipkan hewan bisa. Karena hewan ada nilainya karena dia diperjualbelikan ya, dan bisa dimiliki dan bisa dijaga ya. Tapi kalau nitipkan anak itu nggak masuk kategori wadiah. Tapi itu masuk kategori amanah. Jadi kalau amanah lebih luas daripada wadiah. Ya, itu masuk kategori amanah. Kita harus jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Cuman nggak memenuhi syarat untuk dimasukkan kategori wadiah atau barang titipan. Ya. Jadi wadiah di sini hanya barang yang dimiliki. Barang yang dimiliki, barang tersebut tidak harus yang tidak bernyawa, bisa yang bernyawa juga termasuk hewan karena dia bisa dinilai. Kalau hilang, ya maka diganti dengan yang sama atau yang senilai. Ya. Jadi itu terkait dengan ini. Jadi kalau nitipkan anak itu masuk kategori amanah, ya masuk kategori amanah, tapi tidak masuk kategori wadiah. Jadi amanah lebih luas, ya. Kalau amanah mencakup jabatan, ya. Kalau amanah mencakup jabatan amanah juga, gitu kan. Jadi amanah lebih luas daripada wadiah. Wadiah di sini hanya menitipkan barang yang bisa dinilai. Ya, kalau hilang pertanggungjawabannya adalah mengganti dengan yang sama atau yang senilai. Kalau anak tak ternilai, gitu kan? Yang nggak mungkin kita minta ganti dengan uang. Ya, kalau minta ganti dengan uang berarti kita sudah memperjualbelikan anak, nggak boleh hukumnya. Jadi itu terkait dengan wadiah. Jadi bisa untuk barang yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, tapi yang bisa dimiliki. Ya, kalau anak nggak bisa dimiliki, ya, dan nggak bisa diganti dengan nilai, ya, maka dia tidak masuk kategori wadiah, tapi masuk kategori amanah sama dengan jabatan. Jabatan adalah amanah yang harus dikembalikan, ya, dan dijalankan dengan baik dan dijaga dengan baik. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan kedua dari Bu Suti. Mohon izin bertanya. Pertama, bolehkah Bank Syariah memberikan bonus atau hadiah di mana nasabah yang menyimpan uang dengan produk giro wadiah? Kedua, jika menemukan uang di jalan dan sudah diumumkan tidak ada orang yang memilikinya, apakah dibolehkan dimasukkan dalam kotak celengan masjid, Ustaz? Oke, terima kasih ya. Yang pertama adalah kita kalau nitipkan di bank, nabung di bank, apakah bank boleh ngasih bonus? Boleh. Kalau dengan transaksi wadiah. Kalau dengan transaksi hutang berhutang itu yang nggak boleh. Ya.
Kalau dengan transaksi hutang berhutang itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau dengan sistem wadiah boleh ya, penerima titipan ya. Penerima titipan boleh menerima bonus dari orang yang mendapat titipan ya, mendapat titipan ya. Bonusnya misalnya gitu kan ya, Pak titipkan tasnya di sini ya, Bapak boleh membawa anak bermain di tempat bermain. Itu fasilitas ya. Nitipkan tas, fasilitasnya bisa bermain di tempat bermain, gitu kan. Jadi kalau wadiah bisa ya. Tapi kalau hutang berhutang ya nggak boleh. Kalau transaksinya hutang berhutang. Jadi nggak otomatis ya orang memegang harta kita itu berhutang. Beda antara yang menerima titipan dengan yang berhutang. Nah, ini perlu saya tegaskan di sini. Karena kebanyakan orang ya, sebagian menganggap bahwa setiap kita naruh uang di bank itu utang berhutang ya. Setiap kita naruh uang kita di satu tempat di aplikasi jual beli online itu dianggap hutang berhutang. Beda antara hutang berhutang dengan menitipkan. Kalau hutang berhutang, yang menerima itu yang membutuhkan. Kalau titip menitip, yang menerima itu yang dibutuhkan. Beda ya. Jadi tergantung transaksinya. Transaksi hutang berhutang nggak boleh kita menerima bonus. Kalau transaksi hutang berhutang nggak boleh kita menerima bonus. Tapi di bank syariah tidak menerapkan sistem transaksi hutang berhutang. Tapi dia sistemnya adalah transaksi wadiah titipan atau mudharabah kerjasama bisnis. Ya itu yang ada di bank syariah. Tidak transaksi hutang berhutang. Walaupun mungkin secara prinsip hampir sama, mirip. Kita naruh uang ya. Di bank konvensional itu hutang berhutang. Ya, kita naruh uang gitu kan. Ini naruh uang juga. Tapi ini transaksinya titipan, ini transaksi hutang berhutang. Yang hutang berhutang nggak boleh ngasih bonus. Nggak boleh ngasih tambahan. Tapi kalau wadiah boleh ngasih tambahan. Ya, wadiah boleh ngasih tambahan, boleh ngasih fasilitas, boleh ya. Titipkan tas, Bapak boleh main-main ya dengan anak-anak di tempat bermain. Ya, nitipkan sepatu, boleh main-main. Gitu kan? Jadi boleh ya. Jadi wadiah boleh ngasih bonus. Nah, ini bedanya. Ini bedanya karena sebagian orang menganggap semua itu transaksi itu masuk kategori hutang berhutang. Setiap kita naruh uang di tempat tertentu atau di perusahaan tertentu itu dianggap hutang berhutang. Tidak, nggak semuanya. Ya, kita naruh uang di aplikasi jual beli online ya, enggak otomatis itu hutang berhutang, bisa masuk kategori wadiah titipan ya. Beda antara yang berhutang dengan yang menerima titipan. Yang menerima titipan dia dibutuhkan. Kalau yang berhutang itu yang membutuhkan ya. Dia ngemis-ngemis sama kita, Pak, saya mau berhutang, Pak, butuh duit banget, Pak. Itu namanya berhutang ya. Kalau orang yang menerima titipan dia yang dibutuhkan, Pak, saya mau nitip uang, gitu kan. Jadi itu bedanya antara yang menerima titipan dengan yang berhutang. Jadi bedakan, nggak semua transaksi kita naruh uang di seseorang itu masuk kategori hutang berhutang. Bisa masuk kategori wadiah. Dan bank syariah itu wadiah. Kalau orang yang menerima titipan, boleh dia ngasih fasilitas ya. Boleh ngasih fasilitas ya. Misalnya, saya sama adik saya, gaji kamu titipkan ke saya. Ya, berapa gaji kamu? 5 juta. Titipkan ke saya tiap bulan, nggak usah diambil ya. Mau makan aja di rumah. Ya, boleh nggak, Pak? Boleh kan? Itu menerima titipan, saya nggak berhutang sama dia. Kalau saya berhutang nggak boleh seperti itu. Maka dia makan itu masuk kategori bunga hutang berarti ya. Nah, itu bedakan antara menerima titipan dengan hutang berhutang. Jadi boleh menerima bonus ya, boleh menerima bonus ya. Boleh menerima bonus, banyak sekali orang yang menerima yang menitipkan dia dapat bonus ya. Titipkan sepatu, Bapak boleh masuk gitu kan. Titipkan tas, Bapak boleh belanja gitu kan. Boleh lihat-lihat barang ya. Titipkan tas, Bapak boleh bermain dengan anak-anak gitu kan. Ya, boleh di tempat bermain. Nah, itu jadi penerima titipan boleh ngasih bonus. Boleh ngasih bonus. Tapi yang berhutang nggak boleh ya. Yang berhutang nggak boleh. Jadi Ustadz cuman beda transaksi doang, caranya hampir sama, ya hukumnya bisa beda ya. Al ibrah bil ma'ani wal maqasid la bil alfaz wal mabani ya. Jadi yang kita jadikan patokan adalah tujuan transaksi itu apa ya. Maksudnya apa? Umur maqasid segala perkara sesuai dengan maksudnya. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya ngasih utang, maka nggak boleh terima bonus.
Tapi kalau niatnya nitip, maka boleh menerima bonus. Maka boleh menerima bonus. Jadi bedakan antara transaksi wadiah dengan transaksi hutang berhutang. Yang enggak semua barang atau harta yang kita titipkan kepada seorang itu masuk kategori hutang berhutang. Beda antara yang berhutang dengan yang menerima titipan. Yang berhutang dia yang membutuhkan, yang menerima titipan dia yang dibutuhkan. Dia yang dibutuhkan. Dia boleh ngasih fasilitas ya. Sama adik saya, ini pokoknya gaji kamu tiap bulan kasih ke saya, nggak usah diambil, utuh di saya gitu kan ya. Kamu mau makan aja di rumah ya. Mau makan mau apa makan aja di rumah. Mau ke kantor ikut saya nebeng aja ke mobil saya. Tapi kalau berhutang, saya berhutang nggak boleh seperti itu ngasihnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu dianggap bunga hutang ya. Aneh hutang ya. Ntar nanti ke kantor nebeng aja sama saya. Nggak boleh. Nggak boleh karena itu namanya bunga hutang ya. Nah, ini ya itu yang pertama ya, terkait dengan yang menerima titipan ngasih bonus boleh. Yang kedua, lukotoh, barang yang dipungut tadi. Barang yang dipungut itu selama belum sampai kepada pemiliknya, selama saya tegaskan, selama belum sampai kepada pemiliknya, maka itu masuk kategori titipan di tangan kita. Ya. Jadi boleh nggak kita taruh di celengan masjid? Boleh, tapi siap dipertanggungjawabkan. Ya, kenapa? Karena kita sudah memindahkannya kepada pihak ketiga. Ya, sudah memindahkannya kepada pihak ketiga, maka kita bertanggung jawab kalau orangnya datang nanti. Ya, itu kan tadi saya sebutkan barang titipan. Kalau dipindahkan kepada pihak ketiga, kita bertanggung jawab di saat orangnya datang. Jadi boleh kita masukkan celengan masjid, tapi umumkan dulu ya supaya orangnya datang. Setelah itu inti mau masukkan celengan masjid siap, ya boleh silakan. Tapi kalau orangnya datang, Pak, Bapak nemu uang 100.000 ya, iya, itu uang saya Pak. Ya, kita tes dulu tanda-tandanya. Uang 100.000-nya ada di mana Pak? Ya, ada di dompet. Dompetnya warna apa Pak? Ya, warna anu gitu kan, di dompet itu selain dari uang 100.000 ada apa aja Pak di situ. Ya kita cek tanda-tandanya ya. Ya'rif wi'a'aha wa wika'aha kata Rasulullah ya. Kenalin tanda-tandanya untuk bisa ngetes orang yang mengaku itu adalah barang miliknya. Saat kita tes ternyata milik dia. Pak, uang 100.000 Bapak karena Bapak lama nggak datang, saya taruh di celengan masjid. Wah nggak bisa Pak, uang 100.000 itu saya butuh sekarang Pak, saya nggak punya uang sama sekali. Wajib kita ganti. Wajib kita ganti ya pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kita sudah pindahkan kepada pihak ketiga. Kita pindahkan kepada pihak ketiga, kita pindahkan ke masjid, gitu kan? Nah ini itu jadi kita bertanggung jawab ya. Jadi nggak boleh, tetap nggak boleh mau uang 2.000 sekalipun nggak boleh. Tetap kita harus umumkan kecuali ya barang tersebut kemungkinan besar nggak dicari sama orang ya. Yang nggak ada nilainya ya, uang recehan gitu kan ya nggak ada nilai. Uang 2.000 mungkin juga orang nggak nyari ya. Jadi kira-kira pemiliknya nggak nyari. Tapi kalau kira-kira pemiliknya masih nyari, wajib kita umumkan dan itu adalah amanah di tangan kita. Setelah itu mau taruh celengan masjid silakan, tapi umumkan dulu supaya orangnya datang. Kalau orangnya datang, negosiasi sama dia. Ya, Pak, udah saya taruh di celengan masjid. Wah, wajib ganti Pak, wajib ganti. Ya, sama juga kita nemu nasi kotak, gitu kan, nemu nasi kotak. Nemu nasi kotak, Ustaz, ini kalau nemu nasi kotak gimana hukumnya ya? Ya udah wadiah di tangan kita ya. Kita umumkan siapa yang kehilangan nasi kotak maka hubungin saya gitu kan ya. Setelah 2 jam 3 jam orang yang nggak datang, wah ini nasi kotak bisa basi nanti ya. Maka kita wajib selamatkan harta orang muslim. Wajib selamatkan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Yaitu kita makan. Kalau kita nggak mau makannya, kita jual ya dan kita pegang uangnya. Nanti orangnya datang ya orangnya datang, maka kita pertanggungjawabkan. Atau kita kasihkan ke orang lain yang membutuhkan. Pak mau makan, Pak ini makan Pak ya. Nanti orangnya datang, Pak Bapak nemu nasi kotak, iya. Ya, itu nasi kotak kemana Pak? Saya butuh sekarang. Wah Pak, dari kemarin kalau saya jagain itu bisa basi. Maka saya selamatkan, saya kasihkan ke orang lain yang mau makannya. Wah Pak, saya butuh banget. Jadi gimana Pak? Bapak harus ganti. Karena itu amanah di tangan kita. Amanah di tangan kita, nggak punya hak kita ngasihkan ke pihak ketiga gitu kan ya. Jadi kita menyelamatkan harta orang wajib ya, tapi kita wajib pertanggungjawabkan nanti negosiasi dengan dia. Ya, mudah-mudahan dia mau maafkan ya, kita kasihkan ke orang lain. Kalau dia nggak maafkan kita ganti, maka kita sedekah, pahala sedekahnya di kita. Kalau dia katakan, "Oh, alhamdulillah Pak, Bapak udah kasihkan ke orang," pahalanya di dia dan kita dapat pahala perantaranya ya. Jadi itu terkait dengan jadi luqata tadi barang pungutan ya. Maka itu juga amanah di tangan kita ya, boleh kita masukkan celengan masjid setelah diumumkan tapi siap bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab saat orangnya datang walaupun dia datang setelah 20 tahun sekalipun. Ya, walaupun setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun orang datang, "Pak,
Bapak menemu uang 100.000 ya 20 tahun yang lalu, Pak, ya. Oh iya, ya di mana Bapak hilangnya? Oh sama, Pak, ternyata apa tempatnya ya. Uangnya seperti apa, Pak? Oh, jadi kita kenalin. Pak, udah lama banget 20 tahun, saya takut megangnya, jadi saya taruh di celengan masjid. Lah, udahlah Pak, nggak apa-apa. Ya kalau dia alhamdulillah dia ikhlas. Wah Pak ganti-ganti. Ganti dengan berapa? 100.000. Ya, 100.000. Walaupun 20 tahun yang lalu tetap 100.000, nggak berubah-ubah. Kalau berubah maka hukumnya berbunga berarti ya, berbunga. Jadi itu terkait dengan jadi penerima titipan boleh ngasih bonus. Boleh ngasih bonus, tapi yang berhutang nggak boleh ngasih bonus ya. Jadi beda transaksi, beda hukumnya. Walaupun caranya sama. Ya, walaupun caranya sama. Tadi kita sholat subuh, kalau niatnya sholat duha nggak sah. Ya, walaupun caranya sama 2 rakaat. Ya, walaupun caranya sama. Kalau orang yang yang nggak kunut kan sama aja sholat duha dengan sholat subuh, gitu kan. Jadi niatnya sholat duha nggak sah, niatnya sholat subuh sah, walaupun caranya sama, gitu kan. Tapi maksudnya berbeda, gitu kan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Mufakirul Islam. Maaf Ustaz, kalau menggunakan e-wallet karena ingin banyak diskon, berarti boleh Ustaz? Oke, jadi e-wallet itu saya lebih cenderung mengatakan bahwa itu bukan hutang berhutang, tapi itu titipan untuk memudahkan transaksi. Titipan untuk memudahkan transaksi. Sama aja saya kiaskan. Ini beda penilaian ya. Bisa aja ada orang lain mengatakan nggak boleh. Yang mengatakan nggak boleh dia anggap itu yang berhutang. E-wallet tadi berhutang ya, di aplikasi jual beli online tadi dia berhutang, dianggap berhutang. Kalau saya menganggapnya itu adalah titipan ya. Jadi kalau yang menganggapnya berhutang ya dia harus carikan alasan untuk bisa mengatakan bahwa itu berhutang. Karena hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang meyakinkan bahwa itu yang diharamkan. Yang mengharamkan harus ada dalilnya. Kalau yang membolehkan berpegang kepada hukum asal muamalah adalah boleh ya. Jadi aplikasi jual beli itu masuk kategori titipan, bukan masuk kategori hutang berhutang. Karena yang berhutang itu yang membutuhkan, yang menerima titipan itu yang dibutuhkan. Sama aja dengan misalnya kita nitip uang ke toko. Ya, anak kita biasa jajan di toko gitu kan. Ya kita titip Pak, ini uang 500.000, kalau anak saya belanja potong-potong saja Pak ya. Itu kan sama aja dengan aplikasi e-wallet tadi ya. Itu titipan atau hutang berhutang ya. Karena anaknya biasa belanja di situ, yang tadinya harganya es krim 5.000 udah 4.000 aja dah, saya potong 4.000 aja dah. Ya, karena dia udah langganan ya. Oh ini 10.000, saya 8.000 aja dah ya. Boleh-boleh aja dia mau kasih bonus ya, itu titipan ya. Jadi ini logikanya seperti itu ya. Jadi saya menganggapnya itu titipan, bukan masuk kategori hutang berhutang. Ya, jadi e-wallet tadi ya kalau dia ngasih bonus, ngasih diskon, nah riba itu nggak ada di diskon. Riba itu di beban ya. Riba itu diharamkan karena beban. Orang minjam 5 juta disuruh dibayar 6 juta. Kalau dikurangin nggak? Orang ngutang 5 juta, udah deh 4 juta aja bayarnya. Enggak masuk kategori riba karena dia mengurangi beban ya. Jadi riba itu zolim. Riba itu diharamkan karena zolim. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kata Allah dalam Quran, kalau kalian taubat dari riba, maka jangan ambil uang kalian kecuali sesuai yang kalian pinjamkan supaya nggak zolim sama dia. Ya, dia berhutang 5 juta, ambil 5 juta aja, jangan 6 juta. Karena kalau 6 juta zolim sama dia. Jadi riba itu beban. Kenapa riba itu haram? Karena dia zolim sama orang lain. Ya, kalau orang ngutang 5 juta, udah 4 juta aja Pak ya bayarnya. Enggak masalah, itu enggak masuk kategori riba karena bukan jadi beban. Ya, enggak jadi beban bagi dia ya. Tapi enggak boleh juga mengatakan, "Oh Pak, saya siap bayar, saya berutang 5 juta, saya bayar 6 juta, saya enggak terbebani Pak." Enggak boleh juga. Karena prinsipnya itu nambahin. Riba itu nambahin. Riba itu nambah, bukan mengurangin. Nambah. Kalau nambahin, maka tetap aja nggak boleh. Orang berhutang 5 juta, bayarnya tetap 5 juta. Nggak boleh 6 juta walaupun ikhlas sekalipun. Walaupun ikhlas sekalipun karena memang definisinya seperti itu. Definisinya seperti itu. Tapi kalau ngurangin enggak ya. Kalau ngurangin yang ngasih utang, ngurangin ya. Pak, ini sebenarnya saya mau ngasih, tapi saya nggak bisa ngasih semuanya. Saya kasih setengahnya aja dah. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Bapak mau ngutang 5 juta, ya saya sebenarnya mau ngasih, cuman saya nggak bisa ngasih semuanya. Ya saya ngasih 2,5 juta saya kasih, 2,5 juta Bapak berhutang. Ya boleh-boleh aja nggak ada masalah ya. Jadi bedakan antara yang
riba dengan yang tidak riba ya. Jadi e-wallet menurut saya adalah nggak masuk kategori riba bonus yang dilarang ya. Yang dilarang kalau hutang berhutang, kalau titip menitip maka itu nggak masuk kategori riba kalau ada bonus ya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada satu Ustaz, Silakan izin. Pak Dokter. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ya. Sedikit ya. Pertama, terkait tadi yang baru saja disampaikan, meminjamkan. Nah, kemudian yang dipinjami sebagai rasa syukur, dia memberikan tanda petik hadiah. Pak, saya kebetulan alhamdulillah telah dipinjamin dan alhamdulillah sudah longgar. Saya ingin menghadiahi Bapak. Nah, dengan bahasa memberikan hadiah, tanda rasa syukur, itu bagaimana membedakan, tadi Pak Kiai menyampaikan, memberikan semuanya dia pinjam sebesar 5 juta. Pak, alhamdulillah saya dagangnya beruntung, kemudian saya syukur memberikan kepada anak-anak atau memberikan kepada, pokoknya kepada orang yang memberikan pinjaman bagi satu. Ya, itu apakah kategori riba atau kategori seperti apa? Tanpa ada si yang meminjami itu mempersyaratkan Pak Kiai. Satu itu. Yang kedua, terkait dengan titipan Pak Kiai. Kalau saya menitipkan sepeda motor atau mobil, kemudian dengan sebagai jaminan, sebagai jaminan meminjam uang 10 juta. Saya naruh motor 1. Nah, yang merawat motor ini kan jadi kebebanan ya. Apakah dia harus memanasin tiap hari, kalau didiamkan dia rusak, nanti rusak harus mengganti dan seterusnya. Ini memang bagaimana perjanjiannya dengan si orang yang meminjami, kemudian dia menaruh jaminan, nah, apakah boleh dipakai atau didiamkan, harus merawat, memanasin tiap pagi dan seterusnya. Mungkin ada pencerahan Pak Kiai. Jazakallah Pak Kiai. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hamim atas pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait dengan orang yang berhutang tadi. Boleh nggak dia ngasih hadiah? Boleh dia ngasih hadiah dengan syarat. Ada syaratnya. Lunasin dulu hutangnya, baru dia ngasih hadiah. Nah, ya. Jadi lunasin dulu hutangnya. Pak, ini hutang saya 40 juta, saya udah kembalikan nih 40 juta. Ya, ini saya ngasih hadiah, terima kasih Pak, gitu kan. Boleh ya. Jadi lunasin dulu hutangnya baru dia kasih hadiah ya. Itu yang pertama. Yang kedua syarat yang kedua, tidak boleh ada perjanjian atau tahu sama tahu ya. Jadi nggak ada perjanjian tapi udah tahu sama tahu, udah tahu sama tahu. Ini orang kalau berhutang dia selalu ngasih tambahan ya. Pak mau hutang kemana aja Pak ya. Karena kita udah tahu dia akan ngasih tambahan dan kita ngarepin itu. Ya, ngarepin tambahan itu. Ya, walaupun nggak disebut sama sekali ini orang kalau utang selalu Pak ini utang saya 40 juta ini saya kasih hadiah Pak. Orang itu udah terbiasa seperti itu ya, dan orang yang ngutangin itu udah ngarepin tambahan yang itu. Maka itu masuk kategori riba hukumnya. Karena dia sudah berharap dari awal. Jadi nggak boleh berharap dari awal juga ya. Jadi dia nggak tahu kalau orang itu biasa nambahin gitu kan ya. Tahu-tahu pas lunasin dia tambahin. Ya, nah itu nggak boleh. Nggak ada perjanjian dan nggak ada tahu sama tahu. Tapi kalau ada perjanjian ya atau tahu sama tahu ya, karena kaidah fikih mengatakan al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Tahu sama tahu hukumnya sama dengan dijanjikan. Karena dia udah ngarepin dari awal ya. Ngarepin dari awal udah tahu orang ini biasa nambahin. Wah, Pak mau berhutang kemana aja Pak ya. Berapa aja aneh utangin Pak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia kalau lunasin pasti nambahin. Ya. Oh. Jadi itu nggak boleh. Jadi kalau tahu sama tahu nggak boleh. Tapi kalau nggak ada tahu sama tahu, nggak ada perjanjian sama sekali, dan udah dilunasin dulu utangnya, maka boleh dia ngasih hadiah. Saat kita masih punya hutang, kita nggak boleh ngasih hadiah sama sekali kepada orang yang ngasih utang. Kecuali memang udah terbiasa kita ngasih dari sejak awal kepada yang bersangkutan. Ya, kita ngutang sama adik kita udah biasa ngasih sesuatu kepada dia, maka boleh. Ya, boleh kita ngasih walaupun kita punya hutang. Ya, kenapa? Karena udah biasa ngasih ke dia. Walaupun nggak ada hutang pun kita ngasih, maka boleh. Tapi kalau kita nggak biasa ngasih, ya, tapi saat kita punya utang kita ngasih, maka itu hukumnya nggak boleh. Ya, misalnya ada orang berhutang, Pak mau ngutang, oke, saya utangin ya, tapi aneh mau nebeng ke kantor ya, oh nggak boleh itu. Ya,
Kecuali kalau kita memang udah biasa nebeng sama dia, nah ini nggak masalah. Karena udah biasa walau sebelum terjadi transaksi hutang berhutang. Jadi itu terkait dengan hadiah. Jadi ya, hukum hadiah, memberikan hadiah kepada orang yang ngasih hutang boleh kalau udah dilunasin dulu, nggak ada perjanjian dan nggak tahu sama tahu. Ya. Adapun terkait dengan orang yang berhutang 10 juta, dia gadaikan motor. Motor tersebut perlu dijaga, perlu dipanasin gitu kan ya. Perlu biaya ya, maka biaya boleh ditarik dari orang yang punya motor ya. Boleh ditarik dari orang yang punya motor ya. Kenapa? Karena kalau motor itu naik harganya, dia dapat manfaatnya. Kalau motor itu rusak, dia sendiri yang rugi gitu kan. Maka berhak kita narik dari dia ya. Dalam hadis Nabi mengatakan ya, alaihi ghurmu walahu ghunmu ya. Hasilnya dia milik dia, biayanya pun dia yang nanggung ya. Dia yang nanggung. Ya, kalau ada hasil motor tadi naik harganya, dia dapat untungnya. Kalau kalau rusak dia yang rugi gitu kan, maka dia boleh kita bebanin biaya pemeliharaan, tapi sesuai dengan biaya pemeliharaannya ya. Jadi kalau Pak ini harus dipanasin, jadi kalau dipanasinnya itu saya perlu nyuruh orang, nah orang tersebut harus dibayar Pak ya. Nah, ini boleh kita kita bebankan biaya. Wallahu a'lam. Sama-sama. Ya, syukran Ustaz. Mungkin kalau dari saya ini Ustaz, perbedaan antara rikas sama barang temuan yang titipan itu apa Ustaz ya? Oke. Apa beda rikas dengan barang temuan ya? Kalau rikas itu barang yang terpendam di bumi. Ya, rikas ya, barang yang terpendam di bumi, di lahan tidak bertuan. Kalau lahan bertuan nggak boleh juga ya. Terpendam di bumi, misalnya ada minyak, bahan bakar minyak gitu kan, ditemukan di bumi gitu kan. Kalau tanahnya milik orang maka punya dia ya. Jadi hasil bumi ya yang terpendam di dalam bumi ya, yang yang tak bertuan ya, atau milik kita sendiri ya. Nah ini perlu saya bedakan, ada hasil tambang, ada rikas, ada lukotoh. Kalau rikas itu di tanah kita sendiri, rikas maaf, saya perlu ini rikas itu di tanah kita sendiri. Kita punya tanah gitu kan ya, lalu kita dapatkan emas terpendam di dalam tanah. Karena dulu orang kalau nyimpen barang berharga itu di dalam tanah. Lalu tanah ini diperjualbelikan dan yang naruh emas di dalam itu udah meninggal mungkin ya, udah pemilik yang keberapa dulu gitu kan ya. Sekarang tanah itu menjadi milik kita. Setelah kita gali-gali mau bangun rumah, ternyata ada emas. Nah itu namanya rikas. Itu rikas. Apa yang harus kita lakukan? Rikas itu cari dulu pemiliknya. Ya, tentu pemiliknya adalah pemilik tanah. Pak, Bapak yang naruh emas di sini. Oh, bukan saya. Ya, mungkin pemilik yang sebelumnya. Siapa pemilik sebelumnya? Si Anu. Pak, ini Bapak bukan punya saya juga. Kita nggak ketemu pemiliknya. Ya, maka itu menjadi milik kita. Ya, menjadi milik kita. Kenapa? Karena kita temukan di tanah kita. Ya, selama kita nggak tahu siapa yang ininya. Tapi kalau kita mau ngecek adalah pemilik tanah sebelumnya. Ya, atau yang sebelum-sebelumnya lagi. Kalau kita nggak bisa ngecek lagi, maka itu menjadi milik kita, wajib kita zakatin 20%. Ya, berdasarkan hadis wa fir rikazi al-khumus. Ya, barang yang kita temukan terpendam di dalam tanah, ya, maka itu milik kita tapi wajib dizakatin 1/5, yaitu 20%. Jadi itu rikas. Rikas itu adalah harta yang terpendam di bumi, di tanah, tapi tanahnya milik kita, bukan tanah orang lain. Kalau hasil tambang itu beda lagi ya. Rikas ditemukan tanpa usaha, ya, tiba-tiba tanpa dugaan, di luar dugaan. Kalau luqotoh ditemukan di jalan, ya, luqotoh barang pungutan tadi ditemukan di jalan. Kalau ditemukan di jalan itu bukan rikas, ya, itu adalah milik orang lain, ya, milik orang lain. Kalau ini kan rikas tadi ditemukan di tanah milik kita sendiri. Kalau itu kan di jalan, maka itu milik orang lain. Maka wajib kita kembalikan kepada pemiliknya ya, dengan mengumumkan ya, sesuai dengan nilainya. Kalau nilainya sangat bernilai sekali setahun, kalau tidak terlalu bernilai ya mungkin bisa seminggu 2 minggu ya. Kalau menengah ya mungkin sebulan 2 bulan gitu kan ya. Jadi sesuai dengan nilainya. Kira-kira orang yang hilang barangnya ini
berapa lama dia nyari. Jadi nggak otomatis kita boleh milikin. Tapi kalau rikas itu boleh kita langsung milikin, tapi dengan syarat kita bisa ngecek kepada pemilik sebelumnya. Ini kita punya tanah, kita saat mau gali, mau bangun rumah, kita temukan ada segepok emas. Ya, tanya sama pemiliknya yang dulu, Pak, ini emas Bapak? Oh bukan. Ya, coba tanya pemilik sebelumnya. Kita tanya pemilik sebelumnya, bukan juga gitu kan. Akhirnya kita nggak ketemu, maka itu jadi milik kita. Wajib kita keluarkan zakat 20% dan boleh kita miliki. Nah itu terkait dengan rikas ya, karena kita temukan di tanah kita sendiri. Karena saat kita membeli tanah, maka kita memiliki tanah dan segala isinya. Ya, tanah dan segala isinya. Jadi itu rikas. Tapi kalau barang lukotoh pungutan tadi itu di jalan umum yang mungkin orang kececer gitu kan. Maka itu lukotoh amanah di tangan kita, wajib kita kembalikan kepada pemiliknya dengan kita mengumumkan ya sampai pemiliknya datang. Ya, wallahu a'lam. Iya, Ustaz. Kalau misalkan ada seorang penyelam, dia tuh nyari harta karun di laut, itu hitungannya lukoto atau rikas, Ustaz ya? Kalau di laut itu bisa lukotoh. Ya, bisa lukotoh. Kan tadi kalau rikas itu di tanah milik dia sendiri. Oh. Lukotoh bisa masuk kategori lukotoh ya. Cuman dia boleh umumkan ya, boleh umumkan ya. Nanti kalau seandainya dia minta biaya, silakan minta biaya nanti ya, karena biaya nyelam gitu kan ya. Mungkin ada orang yang kehilangan emas, dia mau ngambilnya nggak bisa gitu kan ya. Lalu ditemukan penyelam gitu kan ya. Maka itu masuk kategori lukotoh ya. Masuk kategori lukotoh karena bukan di tanah milik dia. Jadi beda. Iya, iya. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Kalau dari via chat sudah nggak ada lagi, Ustaz Yusuf. Kalau tidak ada lagi, izin saya tutup, Ustaz Yusuf ya? Boleh, silakan. Ya, sekali lagi jazakumullah khairan Dr. Yusuf yang sudah menjelaskan fikih wadiah dan menjawab pertanyaan dari para jamaah. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan hari ini ya. Dan harapannya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena muamalah itu sangat penting dalam kita beraktivitas sehari-hari sehingga tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian berakhirlah kajian kita hari ini. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam kajian tematik fikih muamalah di hari Jumat pekan depan dan hari Selasa dengan kajian tadabbur Al-Qur'an bersama Dr. Atabik Lutfi. Kita akhiri kajian kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Terima kasih semuanya. Khairan kasiran Pak Ustaz. Pak Fauzi, Pak Hamim, Pak Syukran, Muzammil, Ustaz. Ahmad Muzammil, Pak Ya. Ade ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Ya. nyimak terus. Makasih Ustaz. Alhamdulillah.